Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arbi. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara merancang dan membuat konten untuk sosial media pada bisnis food and beverage. Video ini akan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu perancangan, pembuatan, dan distribusi. Semua materi yang saya gunakan pada tutorial ini bisa kamu dapatkan di Metafor Business pada bagian Facebook Blueprint. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan mitra yang akan menjadi contoh pada video ini, Eat and Eat. Eat and Eat adalah sebuah bisnis yang bergerak pada bidang food and beverage. Eat and Eat menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman vegetarian. Mereka baru saja membuka outlet pertamanya dan sudah memiliki Instagram sebagai media marketingnya. Pemilik Eat and Eat ingin meningkatkan brand awareness mereka dan penjualan mereka. Tentunya, mereka ingin menginvestasikan upaya marketing dan uang mereka dengan bijak. Sehingga, perancangan awal sangat penting untuk dilakukan supaya hasil marketing bisa maksimal. Langkah pertama dalam perancangan adalah menentukan target audience. Target audience itu apa? Target audience adalah sekelompok orang yang ingin kita raih dengan upaya marketing kita. Mengapa menentukan target audience itu penting? Karena dengan menentukan target audience, kita dapat lebih mudah mencari pelanggan. Target audience biasanya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama demografik. Ini artinya target audience kita memiliki kesamaan, baik itu dalam gender, usia, pekerjaan, edukasi, pemasukan, ataupun lokasi. Yang kedua adalah interest. Ini berarti target audiens kita memiliki ketertarikan pada aktivitas, topik, maupun produk tertentu. 3. Behaviors. Ini berarti target audiens kita memiliki perilaku yang sama, seperti menyukai mengunjungi tempat tertentu ataupun memiliki hobi yang sama. Selanjutnya adalah tipe audiens. Ada 2 tipe audiens, yaitu target utama dan target sekunder. Bedanya apa? Target utama adalah target audiens yang kita harap dapat menjadi pelanggan yang paling bernilai untuk bisnis kita. Sedangkan target sekunder adalah target audiens yang mungkin tertarik untuk menjadi pelanggan kita, tetapi kurang mungkin menjadi pelanggan yang paling bernilai untuk bisnis kita. Jadi, target audiens dapat membantu kita fokus pada upaya marketing kepada orang yang paling mungkin menjadi pelanggan bisnis kita. Jadi menentukan target utama dan target sekunder sangatlah penting. Jadi bagaimana caranya menentukan target audience? Kita bisa gunakan template yang telah disediakan oleh Facebook Blueprint dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dibutuhkan oleh target audience kita? Yang kedua, deskripsikan demografik target audiens kita. Ketiga, deskripsikan hal yang target audiens kita tertarik. Yang keempat, deskripsikan perilaku yang sama pada target audiens kita. Lalu terakhir, berikan nama dan foto agar kita tahu target audiens kita seperti apa. Kita kembali ke Eat and Eat. Eat and Eat akan menentukan target audiensnya setelah melakukan observasi pada pelanggan yang pernah bertransaksi dan juga bertanya kepada pelanggan-pelanggan. Eat and Eat akan menentukan target audiens dengan menggunakan template yang telah disediakan oleh Facebook Blueprint. Yang pertama, apa yang dibutuhkan oleh target audiens? 1. Makanan lezat. 2. Makanan vegetarian. 3. Makanan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, deskripsikan demografik target audiens. Orang dengan berusia 18 hingga 25 tahun, baik pria maupun wanita, dengan pendapatan kurang lebih UMK. Deskripsikan hal yang target audiens tertarik. Tertarik dengan makanan vegetarian, tertarik dengan makanan yang enak dan harga yang terjangkau. Deskripsikan perilaku yang sama pada target audiens. Yang pertama, mengkonsumsi makanan vegetarian atau sedang belajar mengkonsumsi makanan vegetarian. Yang kedua, follow Instagram tentang makanan-makanan vegetarian. Yang ketiga, menikmati makanan vegetarian. Yang terakhir, berikan nama dan foto. Eat and Eat memberikan nama target audiensnya anak muda vegetarian. Selain itu, Eat and Eat juga menentukan target sekundernya, yaitu dengan nama ibu-ibu. Karena setelah melakukan observasi, tidak hanya anak muda yang tertarik dengan makanan dan minuman Eat and Eat, tetapi ibu-ibu juga tertarik dengan makanan dan minuman yang telah disediakan. Dan target audiens bisa saja lebih dari 1, tergantung kita yang menentukannya. Untuk kamu yang masih bingung cara menentukan target audiens, kamu bisa coba beberapa tips ini. 1. Lakukan riset customer, seperti lakukan kuesioner online atau wawancara dengan pelanggan yang puas dengan produk kita. Yang kedua, jika tidak memiliki sumber daya cukup untuk melakukan riset customer seperti tadi, kita bisa mulai dengan observasi pada pelanggan kita yang sekarang. Coba cari karakteristik mereka yang sama dan lakukan seperti template yang telah disediakan oleh Facebook Blueprint. Ketiga, selain observasi pada pelanggan-pelanggan, kita juga bisa observasi pada kompetitor. Cari tahu cara mereka komunikasi dengan pelanggannya. Yang keempat, kita bisa tanya kepada teman-teman, keluarga, bahkan orang asing yang mungkin tertarik pada produk kita. Jadi kesimpulan untuk target audiens adalah 1. Dengan adanya target audiens, kita bisa lebih fokuskan upaya marketing kita
kepada orang yang paling mungkin menjadi pelanggan kita. Kedua, deskripsikan target audience dengan menggunakan template yang sudah kita coba tadi, yaitu dengan menjawab kebutuhan, demografik, hal yang mereka tertarik, dan perilaku mereka. Selanjutnya adalah map the customer journey. Mungkin ada yang bertanya, apa itu customer journey? Customer journey atau perjalanan pelanggan adalah perjalanan konsumen saat berinteraksi dengan bisnis kita. Lalu mengapa customer journey itu penting? Dengan membuat customer journey, kita bisa menentukan kapan untuk memulai upaya marketing dan bagaimana memberikan pesan marketing kita. Dalam customer journey terdapat 3 tahap. Yang pertama, awareness. Awareness adalah ketika pelanggan pertama kali mengenal dengan produk ataupun bisnis kita. Yang kedua adalah consideration, ada ketika pelanggan tertarik dengan produk atau bisnis kita. Yang ketiga adalah conversion, adalah ketika pelanggan memutuskan untuk membeli produk kita. Usaha marketing kita seharusnya membantu target audience kita melalui perjalanan ini. Bisa dilihat dari gambarnya yang berbentuk segitiga terbalik. Ini berarti calon pelanggan pada setiap tahapan akan semakin sedikit. Ini hal yang wajar. Meskipun kita telah menentukan target audience dengan tepat, tidak semua orang akan menjadi pelanggan kita. Tidak semua orang yang aware akan mempertimbangkan untuk membeli produk kita. Tidak semua orang yang mempertimbangkan akan memutuskan untuk membeli produk kita. Sekarang kita sudah tahu 3 tahap dalam customer journey. Selanjutnya adalah menentukan pesan marketing pada setiap tahapannya. 1. Awareness. Pada tahap ini, semakin banyak orang yang kita raih, semakin baik. Fokus pada image produk yang ingin kita tawarkan, sehingga orang ingin mengetahui lebih lanjut. Kita juga bisa masukkan informasi bisnis dan deskripsi dasar produk kita. Yang kedua, consideration. Ketika orang-orang sudah sadar dengan bisnis ataupun produk kita, selanjutnya adalah fokuskan pada kelebihan spesifik pada produk kita. Ini momen yang tepat untuk menjelaskan apa yang membedakan kita dengan kompetitor. Yang ketiga, conversion. Kita bisa memberikan dorongan kepada pelanggan untuk melakukan transaksi, seperti memberikan promo ataupun harga spesial. Untuk membantu kita menentukan customer journey, kita bisa gunakan template yang telah disediakan oleh Facebook Blueprint dengan menjawab 2 pertanyaan pada setiap tahapannya, yaitu kapan dan bagaimana. Yang pertama, awareness. Kapan pelanggan paling siap memberikan perhatian pada produk seperti produk kita? Lalu bagaimana pelanggan dapat menaruh perhatian pada produk kita? Kedua, consideration. Kapan pelanggan akan siap untuk belajar lebih lanjut tentang bisnis ataupun produk kita? Lalu bagaimana pelanggan mendapatkan informasi ketika mereka ingin tahu lebih lanjut? Ketiga, conversion. Kapan pelanggan akan siap melakukan transaksi? Lalu bagaimana kita meyakinkan pelanggan untuk melakukan transaksi itu? Nah, bagaimana dengan In&Eat? In&Eat baru saja meluncurkan menu barunya Bibimbap. Agar lebih banyak orang tahu tentang menu baru ini, In&Eat akan membuat customer journey untuk menyampaikan pesan marketing ini. 1. Awareness. Kapan? Secepatnya. Bagaimana? In&Eat akan melakukan postingan tentang peluncuran produk baru. Kedua, consideration. Kapan? 1 hari setelah postingan tentang peluncuran produk baru. Bagaimana? In&Eat akan membuat video tentang produk baru seperti penampilannya, cara memakannya, dan review rasanya. Ketiga, conversion. Kapan? 1 hari setelah postingan video tentang produk baru itu. Bagaimana? In&Eat akan memberikan promosi pada menu baru Bibimbap dengan diskon sebesar 20% selama 2 hari. Dengan memahami setiap tahap dalam customer journey, kita bisa memandu calon pelanggan kita untuk membeli produk kita. Setiap tahap memiliki tujuannya masing-masing, sehingga kontennya juga sesuai dengan tujuannya. Tadi adalah contoh customer journey In&Eat dalam peluncuran produk baru. Tentu customer journey tidak hanya pada saat peluncuran produk baru. Kita juga bisa gunakan customer journey saat kita ingin melakukan pesan marketing apapun. Selanjutnya adalah menentukan tujuan marketing. Apa itu tujuan marketing? Tujuan marketing adalah target yang kita harap bisa capai dengan marketing kita. Maka penting untuk kita menentukan tujuan marketing kita agar kita tidak melenceng dan tetap fokus pada yang kita harapkan. Contohnya, kita ingin melakukan marketing pada peluncuran produk baru dan yang kita targetkan adalah banyaknya reach. Maka yang kita fokuskan adalah reach yang banyak, bukan pada berapa banyak produk yang telah terjual. Kita bisa tentukan tujuan marketing dengan SMART goal. Apa itu SMART goal? SMART goal adalah specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Spesifik artinya tujuan kita harus jelas dan spesifik. Tujuan kita harus bisa dijelaskan sehingga orang dapat mudah memahaminya. Contohnya seperti mendapatkan 100 follower atau menjual 100 produk. Kedua adalah measurable. Artinya tujuan marketing kita harus bisa diukur. Hasil dari laporan dapat berupa angka, persen, ataupun yes dan no. Achievable artinya tujuan marketing kita harus bisa dicapai dengan sumber daya yang ada. Relevant artinya tujuan kita harus sejalan dengan strategi bisnis kita. Time bound artinya
tujuan kita harus memiliki tanggal mulai dan tanggal selesai. Ini akan membantu kita mencapai tujuan kita dalam deadline dan dapat track progress kita. Jadi bagaimana cara kita menentukan SMART goal? Kita bisa menjawab beberapa pertanyaan dengan menggunakan template yang telah disediakan oleh Facebook Blueprint. 1. Spesifik, apa yang ingin kita capai atau selesaikan. Kedua, measurable, apakah ini bisa diukur. Ketiga, achievable, bisakah ini dicapai. Keempat, relevan, apakah ini harus dilakukan. Kelima, time bound, kapan ini harus tercapai. Lalu gunakan dua pertanyaan ini untuk men-track progress kita. 1. Bagaimana baru dikatakan berhasil? Yang kedua, bagaimana cara kita mengukur keberhasilan kita? Kita kembali lagi dengan Eat and Eat. Eat and Eat akan memulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada template tadi. 1. Apa yang ingin dicapai? Mendapatkan rata-rata 20 orderan online setiap hari. 2. Bisakah ini diukur? Bisa, dengan rata-rata 20 orderan setiap hari. 3. Bisakah ini dicapai? Bisa, karena rata-rata orderan online Eat and Eat setiap harinya sudah mencapai 15 orderan. 4. Haruskah ini dicapai? Tentu, untuk meningkatkan penjualan Eat and Eat. 5. Kapan ini harus dicapai? Sepanjang bulan Februari. 6. Bagaimana baru dikatakan berhasil? Dengan mencapai rata-rata 20 orderan online setiap hari. 7. Bagaimana mengukur keberhasilan? Yaitu dengan melihat penjualan pada platform seperti GoFood maupun GrabFood. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, bisa disimpulkan bahwa tujuan marketing Eat and Eat adalah mendapatkan rata-rata 20 orderan online setiap hari selama bulan Februari. SMART goal kita usahakan dibuat dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas seperti Eat and Eat, yaitu dengan satu kalimat tadi saja. Dengan kalimat yang singkat, goal kita dapat dimengerti dan kita bisa jelaskan kepada tim marketing kita. Kesimpulan dari pembuatan tujuan marketing adalah buatlah tujuan marketing dengan SMART goal: spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Gunakan template untuk mempermudah dalam pembuatan tujuan marketing. Ukur pencapaian kita secara teratur agar kita tahu apakah kita semakin dekat dengan tujuan yang telah kita buat. Setelah menentukan target audience, customer journey, dan tujuan marketing, yang tidak kalah penting adalah menentukan sosial media yang ingin kita gunakan. Tentu kita ingin menggunakan sosial media yang banyak digunakan oleh pelanggan kita. Tetapi selain itu, kita juga perlu memilih sosial media yang tepat untuk bisnis kita. Apa tujuan kita dalam menggunakan sosial media? Untuk mengembangkan awareness, untuk meningkatkan penjualan, untuk berinteraksi dengan pelanggan, ataupun semuanya? Apapun tujuan spesifiknya, kita memerlukan sosial media yang tepat untuk melakukannya. Dalam bisnis food and beverage, tentunya kita memerlukan visual untuk menarik perhatian. Maka pilihlah sosial media yang dapat menampilkan audio visual seperti Instagram dan Facebook. Selain untuk promosi produk, kita juga bisa gunakan sosial media untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kita bisa gunakan seperti WhatsApp, Instagram DM, ataupun Facebook Messenger. Dalam kasus Eat and Eat, mereka menggunakan Instagram sebagai sosial media utama mereka dan menggunakan WhatsApp dan Facebook sebagai sosial media pendukung karena pelanggan Eat and Eat juga banyak menggunakan Instagram. Selanjutnya adalah merencanakan konten yang ingin kita bagikan dalam sosial media kita. Mungkin ada yang bingung bagaimana cara memulai membuat konten untuk sosial media. Kita bisa coba mulai dengan 3 tema ini. 1. Interaksi. Kita bisa ceritakan bagaimana awal mula bisnis kita, atau ajak orang-orang untuk tur virtual pada bisnis kita dengan foto dan video. Yang kedua, edukasi. Kita bisa jelaskan apa spesialnya produk kita, atau ajak orang-orang untuk melihat apa yang di balik layar bisnis kita, ataupun pengetahuan yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Yang ketiga, bangkitkan minat. Kita bisa umumkan produk baru, ataupun memberikan informasi promosi yang kita lakukan. Kita bisa gunakan template untuk memudahkan kita dalam menyusun konten yang ingin kita buat. Dengan template ini, kita bisa mengisi topik yang ingin kita gunakan, cerita yang ingin kita sampaikan, dan gambaran kontennya. Selain 3 tema ini, kita bisa memperhatikan kompetitor kita dalam membuat konten untuk sosial medianya. Kita juga bisa melihat brand-brand besar seperti Jeko, Starbucks, bagaimana mereka membuat konten mereka dalam sosial media. Nah, bagaimana dengan Eat and Eat? Eat and Eat akan mencoba membuat rencana konten dengan 3 tema yang telah kita bahas tadi. Untuk interaksi, Eat and Eat berencana untuk menceritakan bagaimana awal mereka memulai bisnis ini dan memberikan tampilan visual adalah outlet mereka.
Yang kedua, edukasi. Eat and Eat berencana untuk membagikan apa manfaat dalam mengkonsumsi makanan vegetarian. Tampilan kontennya berupa makanan Eat and Eat. Yang ketiga, untuk membangkitkan minat, Eat and Eat berencana untuk melakukan peluncuran produk baru, yaitu bibimbap, dengan tampilan foto makanan bibimbap. Selanjutnya adalah membuat konten berdasarkan rencana yang sudah kita buat tadi. Untuk contoh kali ini, saya akan gunakan pengenalan produk baru pada Eat and Eat. Saya akan melakukan photoshoot pada makanan, kemudian akan diedit sehingga menarik untuk dilihat. Dalam pengambilan bahan untuk konten kita, berikut ada beberapa tips yang bisa kita coba. Kita bisa gunakan studio DIY kita sendiri, cukup dengan kamera ataupun HP, lighting, tripod, dan background. Gunakan juga teknik-teknik dasar fotografi, salah satunya yang paling umum adalah rule of third. Dengan menggunakan rule of third, foto yang kita ambil bisa terasa lebih seimbang. Tetapi kita tidak perlu selalu terpaku pada rule of third. Kita juga bisa coba angle-angle lain untuk mengambil bahan untuk konten kita. Misalnya close up pada makanan atau pasangkan makanan kita dengan minuman. Kita juga bisa membuat video orang sedang mengkonsumsi makanan atau minuman kita. Selain itu, kita juga bisa rancang video yang menarik dengan suara yang aktif maupun tidak aktif. Saat membuat video seperti ini, kita harus bisa menyampaikan pesan marketing pada beberapa detik awal. Lakukan juga pengambilan gambar atau video dalam bentuk vertikal ataupun tegak. Dengan berkembangnya TikTok dan Instagram Reels, ini merupakan salah satu bentuk konten yang mudah meraih banyak orang. Kita juga bisa gunakan aplikasi-aplikasi pendukung seperti layout untuk menyusun beberapa foto menjadi satu, ataupun bumerang untuk membuat video yang putar bolak-balik sehingga lebih menarik, ataupun gunakan hyperlapse untuk membuat timelapse yang stabil dan mulus, sehingga proses yang panjang bisa dinikmati dengan singkat. Kita juga bisa gunakan Canva untuk membuat konten-konten yang menarik, karena dalam Canva terdapat banyak template yang bisa kita gunakan, dan Canva tidak sulit untuk digunakan sehingga tidak perlu skill desain yang tinggi. Dalam pembuatan konten ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan sehingga konten kita bisa lebih stand out. Yang pertama, tampilkan skema warna yang konsisten. Kita bisa gunakan skema warna pada logo kita ataupun pada outlet kita. Gunakan gaya bahasa yang konsisten saat kita berkomunikasi. Kita bisa menentukan dulu bagaimana kepribadian bisnis kita. Apakah ceria, informatif, formal, ataupun perpaduan. Jika sudah menentukan, kita bisa mempertahankan gaya bahasa pada konten-konten, caption, dan saat kita interaksi dengan pelanggan. Ketiga, posting secara rutin. Posting secara rutin bisa kita lakukan pada Instagram post, Facebook, ataupun story pada Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Dengan rutin melakukan postingan, kita bisa tetap berinteraksi dengan pelanggan dan mengingatkan mereka dengan bisnis kita. Kita juga bisa gunakan kalender konten agar kita bisa memiliki jadwal dalam melakukan postingan. Selain melakukan postingan pada post ataupun story, kita juga bisa lakukan live pada Facebook ataupun Instagram. Saat live, kita bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, atau meluncurkan produk baru secara real time. Live yang telah kita lakukan juga bisa kita jadikan sebagai postingan, sehingga menjadi konten yang dapat kita gunakan berkali-kali. Saat membuat story pada Instagram, kita juga bisa gunakan fitur-fitur yang ada, seperti efek. Banyak sekali efek yang kita bisa gunakan sehingga story kita bisa menarik. Kita juga bisa gunakan stiker-stiker, bisa memberikan musik, kita bisa lakukan polling sehingga pelanggan dapat memberikan feedback kepada kita. Kita bisa membuat question box agar pelanggan dapat memberikan jawaban ataupun berkomentar pada stories kita. Kita juga bisa membuat quiz untuk mereka sebagai variasi baru untuk konten stories kita. Saat melakukan postingan, ingat memberikan caption yang menarik ataupun informatif pada pelanggan. Caption jangan terlalu panjang sehingga pelanggan dapat mudah memahami dan dapat membacanya dengan cepat. Kita juga bisa gunakan hashtag yang berhubungan dengan bisnis kita ataupun hashtag yang kita buat untuk bisnis kita sendiri. Dengan ada hashtag, bisa meningkatkan reach kita dan pelanggan juga bisa mencari produk kita dengan hashtag yang telah kita buat. Ingat juga masukkan lokasi saat melakukan postingan sehingga pelanggan bisa mencari lokasi bisnis kita hanya dengan melihat postingan kita. Jadi kesimpulannya dalam pembuatan konten dan distribusi adalah buatlah konten sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Posting secara rutin dan buatlah kalender konten untuk memiliki jadwal dalam melakukan postingan. Konten yang kita buat bisa dalam beberapa bentuk, misalnya Instagram Stories, Instagram Post, Instagram Reels, atau Instagram Live, ataupun Facebook Live, Facebook Post, Facebook Story,
ataupun WhatsApp Story. Banyak sekali kategori yang bisa kita gunakan. Saat melakukan postingan, kita bisa masukkan caption untuk memberikan informasi ataupun melakukan promosi. Caption jangan terlalu panjang sehingga pelanggan dapat dengan cepat dan mudah memahaminya. Kita juga bisa gunakan hashtag yang berhubungan dengan bisnis kita ataupun hashtag yang kita buat sendiri. Ingat juga masukkan lokasi sehingga pelanggan dapat mudah menemukan lokasi bisnis kita. Sekian video tutorial tentang bagaimana cara merancang dan membuat konten sosial media untuk bisnis food and beverage. Semoga ini dapat membantu dalam pembuatan konten untuk bisnis kalian. Semua template-template yang saya gunakan bisa kamu dapatkan di link description di bawah. Terima kasih juga kepada Eat and Eat yang telah bersedia menjadi contoh pada video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Arbi, terima kasih.